Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya adalah Ahmad Rifal Folin. Saya adalah CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Sindangkerta di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Berikut adalah nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Dan kemudian ini adalah peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Aksi nyata untuk modul 1.2 adalah pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Sebagai guru penggerak, untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Sebagai seorang pendidik, saya selalu berusaha untuk memenuhi kodrat yang dimiliki oleh anak didik saya. Saya bertindak sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang berpusat kepada murid. Pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir segala kebutuhan murid, memantau perkembangan murid, dan memberikan pengalaman belajar yang berguna untuk masa depannya. Yang kedua adalah mandiri. Sebagai guru penggerak, harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Sebagai seorang yang belajar sepanjang hayat, saya selalu berusaha mengembangkan diri, membawakan perubahan yang positif. Selalu mengikuti pelatihan yang berguna untuk diri dan lingkungan. Selain mengikuti pelatihan, saya juga berusaha mengembangkan kompetensi dan keterampilan secara mandiri. Di sekolah pun saya berusaha menjadi coach bagi teman sejawat dalam membahas materi atau capaian pembelajaran. Di sini ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, di antaranya adalah Google Master Trainer level 1, kemudian di sini ada pembatik level 1, 2, dan 3, kemudian ada BIMTEK Kepala Lab, dan lainnya. Yang ketiga adalah reflektif. Sebagai guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Pembelajaran itu tidak hanya tentang keilmuan saja, tetapi juga pengalaman yang penting untuk masa depan anak didik. Menjadi hal itu, saya sebagai seorang pendidik selalu melakukan evaluasi terhadap diri maupun pembelajaran yang saya berikan, guna perbaikan dan peningkatan kualitas. Di sini diantaranya adalah evaluasi melalui penilaian kinerja guru atau namanya adalah PKG. Kemudian saya juga melakukan evaluasi pembelajaran dan tindak lanjutnya. Yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif, mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan. Peran tiap pemangku kepentingan di sekolah sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan melengkapi. Saya sebagai seorang guru mata pelajaran IPA, saya sering melakukan kolaborasi. Di antaranya adalah praktikum. Melalui praktikum, siswa diberi kesempatan, kebebasan, dan kemandirian dalam transformasi ilmu. Melalui praktikum juga, siswa menjadi pemimpin atau student agency, bebas mengeksplor diri sesuai dengan kodratnya. Hal yang menarik dari praktikum ini adalah ide, gagasan, serta pemikiran siswa mulai muncul dengan sendirinya. Siswa merasa kompeten, merasa mandiri, merasa dicintai, dan merasa memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah atau daya lenting, serta jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan pembelajaran murid. Nah, saya sebagai seorang pemimpin pelajaran, saya selalu berusaha untuk memunculkan ide, gagasan, dan pemikiran yang segar dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya selalu pantang menyerah dan jeli melihat potensi yang dimiliki oleh murid saya dan lingkungan sekitar guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Di sini ada beberapa inovasi yang saya lakukan. Di antaranya adalah saya membuat suatu channel di YouTube tentang pembelajaran. Kemudian saya juga pernah membuat suatu praktikum TAPE. Di sini ada inovasi pembelajaran yang melihat potensi atau aset di daerah saya. Daerah saya khususnya di daerah Sinakerta. Di sini banyak perkebunan atau banyak kebun singkong, sehingga siswa mendapat pengalaman berharga dan tepat guna. Perasaan saya selama mengikuti proses dari modul 1.2 ini, saya merasa senang, seru, banyak ilmu yang saya dapatkan, dan kualitas diri saya semakin digali, serta saya semakin termotivasi untuk memberikan teladan yang baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk siswa saya, kemudian untuk rekan sejawat juga, dan untuk lingkungan masyarakat. Ide atau gagasan yang timbul, diantaranya memberikan kesempatan murid untuk mandiri sesuai dengan kodratnya, kemudian memberikan teladan yang baik dimanapun berada, membuat kesepakatan kelas, dan terus menggali kualitas diri, berinovasi untuk kemajuan bersama. Nah, ada pembelajaran yang saya ambil dari proses modul 1.2 ini. Ya, selama proses banyak sekali pembelajaran yang saya ambil. Nah, di sini ada beberapa yang saya ambil. Satu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan berpihak kepada murid, murid menjadi mandiri dan lebih bisa menerima transformasi ilmu. Yang kedua, menjadi guru itu harus memiliki teladan yang baik dimanapun berada. Yang ketiga, harus bisa mengenali aset diri dan lingkungan guna untuk memaksimalkan pembelajaran. Dan yang keempat, dengan berkolaborasi, siswa diberikan kesempatan untuk mandiri dalam menggali potensi dirinya. Kemudian dampak atau perubahan positif yang saya alami. Di antaranya, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk menggali potensi diri. Kompetensi dan keterampilan saya sebagai pendidik menjadi semakin berkualitas. Pembelajaran di kelas pun menjadi semakin variatif dan semakin menyenangkan. Berbagi ilmu dengan teman sejawat atau menjadi coach teman sejawat, menjadi semakin berwawasan dan termotivasi sebagai pendidik yang memberikan warna di sekolah, kemudian memberikan teladan yang baik dan pelayanan terbaik untuk anak didik. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.